Umat Tuhan, um- umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberitaan firman diaken Bapak Santana Immanuel Manurung. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melayani nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini kami ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua. Amin. Mari jemaat kita bermazmur dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Roh Kudus, turunlah, masuklah di dalam hati kami. Roh Kudus, bimbinglah umat-Mu mengerti firman-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berdoa tentunya, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9.
sekali lagi Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Jika sudah menemukannya, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih kalau Engkau boleh memberkati dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah keluarga secara online ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Bersabdalah atas kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita, Filipi 4 ayat 8 sampai 9, yang mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu sekalian yang mengikuti ibadah online di rumah pada saat ini? Pada saat ini kita memiliki perikop atau bacaan inti berpikirlah secara positif. Pada Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai 9. Di hari Rabu 19 Mei 2021. Ketika menulis surat Filipi, khususnya pada surat Filipi 4 memiliki isi yang sangat indah. Sebagaimana yang sebagian ayatnya menjadi nas inti bacaan kita dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Sesuai jadwal bacaan Sabda Bina GPIB. Yaitu Filipi 4 ayat 8 yang berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebijakan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat mana yang menjadi bagian penutup dari nasihat konstruktif dan indah yang juga tertulis pada ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Sesungguhnya pada waktu keberadaan pribadi Rasul bukan dalam keberadaan yang baik-baik saja, melainkan Rasul Paulus tengah berada dalam situasi dan kondisi yang sangat amat buruk, tidak baik, tidak mengenakan, bahkan teramat sangat susah dan menderita. Ketika menulis surat Filipi, Rasul Paulus sebenarnya tengah berada dalam realitas kehidupan yang penuh dengan tekanan di penjara kota Roma. Mengapa? Karena lobi-lobi politik tingkat tinggi dari Sanhedrin melalui pemerintahan
Israel dan demi kepentingan Imperium Romawi di wilayah Israel. Maka oleh pengadilan di kota Roma, Rasul Paulus akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan penistaan terhadap agama Yahudi yang pertama. Yang kedua, telah membuat kegaduhan dan keresahan di kalangan masyarakat Yahudi di wilayah jajahan Imperium Romawi. Dan yang ketiga, telah melawan hukum dengan melakukan tindak pembangkangan dan tidak patut pada seruan Sanhedrin atau Mahkamah Agama Yahudi di kota Yerusalem, yang didukung oleh perwakilan pemerintah Roma di wilayah Israel, agar Rasul Paulus menghentikan semua kegiatan pekabaran Injil Kristus kepada orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, sebagaimana yang bermula dalam peristiwa yang tercatat di kitab Para Rasul 22 ayat 23 sampai 29. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Para Rasul yang ke-22 ayat 23 sampai 29 ini dikisahkan bahwa ketika Rasul Paulus melakukan kegiatan pekabaran Injil Kristus, tengah dikacaukan oleh demo yang direkayasa oleh orang-orang bayaran, yang membuatnya ditangkap oleh organisasi massa Yahudi garis keras yang berkomplotan dengan pihak keamanan dari kerajaan Romawi. Untuk apa? Untuk tujuan penganiayaan dan menyiksa Rasul Paulus, agar Rasul Paulus terbunuh. Ternyata ketika mereka tengah menginterogasi Rasul Paulus dan menyiksa di tangsi militer Romawi, terkuak data bahwa Rasul Paulus ini walaupun dari garis keturunannya terlahir sebagai warga keturunan Yahudi, asli dari mazhab Farisi, akan tetapi Rasul Paulus pun ternyata memiliki kewarganegaraan Roma yang diperoleh sebagai anugerah kehormatan, atau dalam bahasa Latin disebut honoris causa, karena kiprah yang dianggap berprestasi luar biasa ketika menjadi Saulus, si antikristus, karena dianggap berjasa bagi kepentingan Imperium Romawi di wilayah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena Rasul Paulus memiliki kewarganegaraan kehormatan dari Kaisar Roma inilah, maka orang-orang Yahudi dan tentara-tentara Romawi yang menyiksanya menjadi ketakutan dan menghentikan penganiayaan terhadap Rasul Paulus. Dan kemudian Rasul Paulus pun dirujuk untuk diadili di pengadilan kota Roma. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Para Rasul 22 ayat 25 sampai 29, dan Kisah Para Rasul 26 ayat 27 sampai ke 32, dan Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mendapat kabar bahwa Rasul Paulus yang sudah lanjut usia itu, karena vonis hukuman matinya, harus dijebloskan ke dalam sel penjara isolasi yang tidak boleh lagi dikunjungi oleh siapapun, dan harus seorang diri mendekam di ruang penjara yang sempit, gelap dan pengap amat, sangat panas suhunya di ruangan penjara pada siang hari,
tapi akan menjadi amat sangat dinginnya hingga menusuk tulang sumsum pada malam hari. Sampai membuat Rasul Paulus menjadi amat tersiksa dan mungkin saja kelemahan tubuhnya atau sakit penyakitnya sebagai orang yang sudah lansia menjadi sering kambuh. Membuat jemaat Kristen di kota Roma juga di kota Filipi menjadi amat sangat marah atas keputusan pengadilan yang dirasa tidak adil, tidak manusiawi, atau tidak berperi kemanusiaan bagi orang setua Rasul Paulus. Karenanya, mereka pun berencana untuk melakukan demo atau mengadakan aksi unjuk rasa untuk meminta supaya Rasul Paulus dikenakan status tahan kota. Sementara menghitung hari untuk pelaksanaan eksekusi matinya. Nah, dalam ketegangan dan dalam kehidupan jemaat yang tengah amat sangat emosional, yang bahkan berpotensi melakukan tindak melampiaskan amarah dengan perbuatan-perbuatan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang atau tindakan yang keras yang akan berakibat fatal bagi keselamatan jemaat. Karena bila unjuk rasa ini diadakan, maka akan banyak sekali jemaat yang celaka dan terbunuh oleh tentara Romawi. Inilah Rasul Paulus menulis surat Filipi. Begitu indah dan begitu menyejukkan, Bapak Ibu sekalian. Meski susah dan menderita di penjara isolasi, Rasul Paulus justru yang menghibur dan menguatkan jemaat dengan surat Filipi ini, dengan meneguhkan serta menguatkan hati jemaat bahwa hukuman mati yang akan ia terima bukan karena perbuatan kriminal, melainkan apa? Melainkan karena setia kepada Yesus Kristus. Itu adalah salib dan konsekuensi serta resiko atau harga yang harus, mau dan siap sedia dibayar dengan lunas dan tuntas, dimanapun dan kapanpun jika Tuhan berkehendak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang motivasi iman agar jemaat tidak menjadi tawar hati dan berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan karena dikuasai oleh emosi serta pikiran-pikiran yang negatif. Rasul Paulus akhirnya menulis tentang makna substantif dari menjadi orang Kristen, sebagaimana yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat 29 dan Filipi 1 ayat ke-21 dan 22a, yang berbunyi demikian, Bapak Ibu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagi bekerja memberi buah bagi Kristus. Melalui surat Filipi, Rasul Paulus memaklumi kegusaran hati dan amarah yang berkecamuk
di hati warga jemaat atas vonis hukuman mati yang sebenarnya tidak berdasar itu. Bandingkan dengan pernyataan Raja Agripa dalam Kisah Para Rasulnya yang ke-26 ayat 31 sampai 32. Akan tetapi Rasul Paulus mau agar jangan jemaat melakukan kebodohan dalam amarah serta tidak emosional, yang jemaat akhirnya tidak bisa dikendalikan. Emang emosional ini kadang-kadang gak bisa dikendalikan. Kalau sudah emosi, sudah naik darah, sudah berakibat fatal akhirnya. Yang Rasul Paulus serukan adalah bahwa kehidupan baru yang telah jemaat peroleh dalam Kristus, biarlah jemaat wujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupan yang meskipun hati panas tetapi kepala harus tetap dingin. Biarpun marah, namun janganlah jemaat melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang yang jahat. Melainkan dalam marah sekalipun, Bapak Ibu atau orang-orang Kristen yang tetap diketahui oleh lingkungan sebagai orang-orang yang baik, terutama bagi lingkungan-lingkungan sekitar. Itulah yang Rasul Paulus maksud ketika ia menasihati jemaat dengan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan rangkaian nasihat-nasihat Rasul Paulus yang tertulis dalam surat Filipi, pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Kesimpulannya adalah sebagaimana yang dimaksud dengan penggunaan kalimat jadi akhirnya. Pada permulaan ayat 8, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Filipi memberi motivasi, iman dan dorongan spiritual kepada jemaat agar apapun yang terjadi dan jemaat dengar atau jemaat lihat dan alami, tanggapilah dan responlah semuanya itu dengan positive thinking, dengan pikiran yang sehat, dengan pikiran yang positif. Jangan negatif thinking, dengan berpikiran yang buruk. Itu yang dimaksud sama Rasul Paulus. Yang pertama dari nasihatnya. Maksud yang kedua, melalui nasihat-nasihat tersebut, Rasul Paulus mau mengajarkan bahwa jemaat atau orang Kristen Filipi pada waktu itu dan jemaat Kristen masa kini, khususnya warga jemaat GPIB Tugu, agar dapat senantiasa berpikiran positif dan jangan memberi diri dikuasai oleh kebodohan dan amarah yang menyala-nyala. Pada waktu menghadapi situasi dan realitas apapun yang buruk dan tidak mengenakan hati dan pikiran. Namun agar kita mau belajar dan berupaya untuk menanggapinya, jangan dengan pikiran yang negatif dan berburuk sangka. Jadi ada orang yang berkata seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Belum apa-apa sudah berpikiran negatif atau berpandangan negatif dan berburuk sangka. Apakah itu perbuatan yang positif? Seharusnya menanggapinya berpikir dan bersikap yang baik, yang positif. Kata Rasul Paulus, semua yang benar artinya
semua yang selaras dan sesuai dengan kebenaran firman dan kehendak Tuhan. Semua yang mulia, yang bermaksud semua yang akan memancarkan terang kemuliaan Tuhan dalam hidup jemaat atau Bapak Ibu sekalian. Semua yang adil, maksudnya semua yang adil sesuai konsep Alkitabiah perihal mispat dan sadakah. Yakni apa yang sepatutnya jemaat dan kita sebagai pengikut Kristus berbuat, yakni melaksanakan fungsionalnya yang sepatutnya diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Semua yang suci artinya semua yang tidak serupa dengan dunia ini, melainkan sesuai dengan hikmat dan keteladanan Yesus Kristus. Semua yang manis, maksudnya semua yang akan dirasa indah, damai dan sejahtera, serta menyukacitakan dan menyelamatkan. Semua yang sedap didengar, maksudnya semua yang akan dirasa indah, damai dan sejahtera, serta menyukacitakan. Semua yang disebut kebijakan, maksud yang baik dan wajib diberlakukan agar hadirnya apa yang baik, yang bermanfaat membangun, bukan yang merusak dan menghancurkan nilai-nilai cinta kasih dan nilai-nilai kemanusiaan. Semua yang patut dipuji, maksudnya atau artinya semua yang akan direspek dan diapresiasi karena dirasa menenteramkan serta menyelamatkan dan bermanfaat untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, bukan yang memalukan Tuhan dan memalukan persekutuan berjemaat, memalukan keluarga diri sendiri, itu lebih parah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua itulah yang harus jemaat dan semua orang Kristen pikirkan, berkelakuan dan wujudkan dalam perbuatan atau praktek hidup yang konkret. Mengapa? Karena melalui pemilihan dan penetapan kita sebagai pribadi dan keluarga-keluarga Kristen, kitalah yang dipanggil dan bahkan ditetapkan untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, untuk melakukan segala hal yang baik dan bajik serta positif itu. Sebagaimana yang juga Rasul Paulus nyatakan tentang makna dan arti serta fungsi keberadaan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagaimana yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 10 dan Galatia 6 ayat yang ke-9, yang berbunyi demikian. Karena kita ini adalah bait Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam rencana serta tugas-tugas suruhan Allah tersebut. Janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, maksudnya menuai kebaikan, bila kita tidak menjadi lemah, atau bila kita tidak pernah bosan untuk berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam
waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita ke dalam inti doa syafaat kita pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar di ibadah keluarga Rabu 19 Mei 2021 ini. Hanya Engkau yang Maha Kudus, yang selalu menyertai kehidupan kami hari demi hari. Melalui pembacaan Alkitab Filipi, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang selalu berpikir positif, Tuhan. Ampunkan segala persoalan kami yang terkadang kami lemah akan inti firman-Mu. Berilah kami kemampuan untuk melakukan sepanjang waktu untuk menjadi orang yang lebih berkarakter, Tuhan, sesuai dengan intisari firman-Mu yang telah kami renungkan tadi. Menjadi karakter yang benar, yang adil, yang suci, yang manis dan enak didengar. Tuhan, mampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup kami dan juga mampu mencerminkan kasih Tuhan kepada sesama khususnya. Dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit ataupun bergumul dengan pandemi COVID-19 di dalam isolasi mandiri di rumah maupun isolasi yang mengharuskan mereka dikarantina di tempat khusus yang dijaga oleh para medis. Tuhan, bantu mereka agar Engkau pulihkan mereka, agar mereka juga tetap dapat bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan berkat kesembuhan dan dapat kembali bersatu dengan keluarga yang juga dapat menjalani aktivitas dengan tubuh yang sehat kembali. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga mau berdoa bagi orang yang kami kasihi dan cintai, yang kehilangan pekerjaan dan turun nilai dalam berusaha karena dampak dari ekonomi COVID-19, terkhusus bagi para atau di bidang musisi dan dalam dunia pariwisata, Tuhan. Tuhan, lawat, kuatkan dan tolong mereka ya Bapa. Bagi yang mengalami bencana, datangkanlah belas kasih-Mu melalui orang-orang yang telah Engkau percayakan untuk menolong mereka dari manapun, bahkan melalui upaya yang sedang dilakukan oleh kami GPB Tugu dan juga seluruh GPIB yang ada. Tuhan, tolong agar saudara-saudara kami ini terbantu. Kami pun berdoa untuk para pendeta kami yang ada di GPB Tugu, untuk Pendeta Edi Rade bersama dengan Ibu Ida Siombing dan juga Ibu Pendeta Stella Mandagi.
Tuhan lindungi dan berkati mereka dalam menjalani tugas pelayanan dan dalam keluarga. Tuhan juga mau berkati kami jemaat-Mu yang sedang melakukan ibadah ini di rumah. Dan bagi kami yang Tuhan pilih untuk merangkai dan membuat ibadah online ini berlangsung, Tuhan mau berkati untuk tim Inforkom dan multimedia, tim musik gerejawi, tim sound system, Satgas COVID-19, keamanan dan semua anggota rekan presbiter yang Tuhan beri tugas dalam ibadah ini. Biarlah apa yang kami telah berikan dapat menjadi persembahan yang layak di hadirat-Mu ya Bapa. Dan juga kami semua jemaat-Mu yang mengikuti dari rumah ibadah keluarga online ini, Tuhan lawat dan berkati kami satu persatu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan ini secara berbalasan. Jemaat dipersilakan berdiri. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Majelis dan Jemaat GPB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Diaken Bapak Santana Immanuel Manurung yang telah memberitakan firman pada malam hari ini.
organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.